Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan. Hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Terus-menerus berupaya secara serius, menghayati, memahami, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kali setidaknya kami sampaikan bahwa seolah demokrasi demikian sucinya sehingga tidak perlu dijamah, dikritik oleh manusia. Tanpa kecuali, semua orang berbicara demokrasi, bahkan ketika ada pemimpin yang dianggap masih belum menjalankan konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan ruh atau semangat aspirasi dari warga negaranya, tak jarang maka bukan saja tak jarang, maka orang itu, pemimpin itu segera dicap tidak demokratis. Bahkan ada yang mengatakan demokrasi mengalami kemunduran karena sejumlah sebab yang ditampilkan oleh perilaku atau sikap dari pemimpin yang dikritisi. Nah, sedangkan kami berupaya untuk secara serius mengejawantahkan atau mewujudkan nilai Pancasila yang kita akui sebagai titik kulminasi dari seluruh nilai-nilai yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, yang digali oleh Insinyur Soekarno, Profesor Supomo, Profesor Muhammad Yamin, dan seluruh anggota Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, BPUPK, usaha-usaha kemerdekaan ya. Nah, semua mulai dari Bung Karno, Soeharto, sampai dengan pemimpin kapanpun akan berusaha untuk mewujudkan nilai luhur Pancasila. Namun, ketika tidak mengkritisi praktek demokrasi yang sudah malang melintang sejak abad ke-14 dipilari oleh partai politik massa, maka upaya-upaya yang serius untuk mewujudkan nilai luhur Pancasila nampak. Kalaupun tidak sia-sia, kami katakan masih jauh dari bijaksana. Karena itulah kritik kami kepada demokrasi sekaligus terima kasih kami kepada guru dari segala guru yang ada di dunia ini ketika berbicara demokrasi, yakni Plato dan seterusnya. Maka ucapan terima kasih itu kami wujudkan dalam bentuk kritik pada demokrasi yang benar-benar oleh Plato sendiri disebut memiliki kemiripan yang sangat, bahkan dikatakan demokrasi sebagai sistem terburuk kedua setelah autokrasi. Maka hikmatokrasi dalam hemat kami adalah niscaya untuk mewujudkan nilai luhur Pancasila. Hanya saja sejumlah sejawat saudara-saudara kita bertanya, dimulai dari mana hikmatokrasi? Dimulai dari hati kita masing-masing, terutama tokoh-tokoh yang sekarang memiliki, ya, saya sebut memiliki atau pemilik sah dari partai politik, ketua-ketua umum partai politik harus ada kerelaan hati untuk beralih dari demokrasi pada hikmatokrasi. Karena partai politik yang sekarang ada jumlahnya lebih dari 10, sekitar 24 atau berapa begitu ya. Jadi kami kurang hafal. Mengapa kurang hafal ya? Karena tidak berusaha menghafalkan ya. Kalau dulu ada 11, kemudian ada 3, kemudian sampai ada 148, kemudian di sejumlah daerah termasuk Malang ada 48, dan seterusnya. Sungguh reformasi itu kita disibukkan dengan tumbuh kembang bagaikan cendawan di musim hujan, yakni adalah partai politik. Seolah-olah setiap orang yang bernafas, yang punya teman, maka mendirikan partai politik adalah keniscayaan. Nah, hikmatokrasi
berupaya untuk bagaimana kita membatasi diri agar partai politik itu cukup 7 saja. Singkat cerita, ada Partai Rohaniawan Indonesia, Partai Tani Indonesia, Partai Dagang Indonesia, Partai Budaya Indonesia, Partai Guru Indonesia, Partai Pekerja Indonesia, dan Partai Aparatur Indonesia. 7 kelompok partai ini harapannya adalah sebagai pilar penyanggah yang berdasarkan hikmat. Karena kalau kita berbicara hikmat, dalam Al-Quran dan Alkitab sangat serasi sekali. Ya, mohon maaf kami tidak mencampur aduk agama, tapi mencari yang sama. Di dalam Al-Quran ada 20 kata hikmat, tidak termasuk kata-kata yang menjadi padanan dari hikmat itu, ya. Kemudian di dalam Alkitab ada 222. Bahkan di dalam Alkitab ini kami mampatkan menjadi 33 syair yang kami beri judul hikmat 1 sampai dengan 33. Nah, bagaimana kita memulainya? Musyawarah. Niscaya. Ya. Musyawarah yang seperti apa? Musyawarah yang dikendaki di dalam Pancasila. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini berdiri karena ditopang oleh sultan dan raja. Wajib untuk diingat betul. Sehingga jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan hati dari sultan dan raja. Apakah sultan dan raja istimewa? Tidak sekedar istimewa, tetapi raja dan sultan adalah warga negara Indonesia yang sangat istimewa, yang teristimewa. Mengapa? Karena wilayahnya, kekuasaannya direlakan demi Republik Indonesia. Dan itu mengalami suatu proses yang panjang. Karena itulah siapapun yang menyindir, yang menyinggung perasaan sultan dan raja, maka sungguh orang tersebut tidak tahu sejarah peradaban bangsa, tidak paham cara menghargai sesepuh-sesepuh yang ada di Nusantara kita ini. Indonesia tidak punya apa-apa. Yang punya, yang memiliki adalah sultan dan raja. Itu yang perlu dicamkan. Sehingga kalau ada kesultanan yang memiliki keistimewaan, ada daerah yang memiliki keistimewaan, maka karena sudah diberikan legitimasi di dalam peraturan perundangan, maka menghargainya adalah keniscayaan. Karena itulah, maka membentuk partai berdasarkan profesi niscaya. Profesi-profesi yang kami sebutkan seperti yang 7 kelompok profesi tersebut. Mengapa dikelompokkan menjadi 7? Bukankah itu terlalu menyederhanakan? Tidak. Tidak terlalu menyederhanakan, tetapi itulah cukup sederhana. Karena asas dari musyawarah mufakat itu prinsipnya adalah keterwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah tidak mungkin melibatkan semua anak bangsa Indonesia yang dewasa. Tidak mungkin. Karena itulah diwakili oleh orang-orang yang memiliki ketulusan hati adalah keniscayaan. Karena itulah tokoh-tokoh yang niscaya menjadi wakil untuk musyawarah awal mendirikan partai berdasarkan profesi adalah yang pertama raja, kemudian sultan, tokoh daerah khusus, tokoh daerah istimewa, kemudian tokoh-tokoh agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, dan tokoh kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja, karena penghayat demikian banyaknya, maka menjadi niscaya seperti saudara-saudara kita yang Nasrani. Di sini diwakili oleh Kristen dan Katolik. Tetapi aspirasinya hendaklah meliputi Protestan, meliputi Pantekosta, Batak Horik Making, orang-orang suci zaman akhir, dan seterusnya. Karena kita sudah meyakini bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah keniscayaan,
bukan sekedar semboyan, maka mewujudkan dalam bingkai keluarga besar yang katanya Profesor Supono, negara Indonesia itu adalah negara kekeluargaan. Yang dimaksudkan kekeluargaan di sini, ya, meskipun tidak disebut di dalam Pancasila, maka kekeluargaan itu adalah di mana suku bangsa berasal dari manapun ketika lahir di Indonesia, ketika menjadi warga negara Indonesia, maka merekalah orang-orang Indonesia. Meskipun boleh jadi nanti kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, bukan yang diamandemen, maka keaslian itu ditunjukkan pada jati diri seseorang itu, dan termasuk di dalamnya adalah yang dicirikan di dalam peraturan perundang-undangan yang boleh jadi akan dibuat setelah konstitusi benar-benar kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sudah kami usulkan dulu untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi pada anggota MPR, DPR yang melawat, ya, yang berdialog ke Kota Malang dengan seluruh dosen dan pimpinan perguruan tinggi yang ada di Malang Raya, dan kami sampaikan ketika tahun 2013. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi tokoh-tokoh, ya, daerah khusus dan seterusnya sampai dengan boleh jadi tokoh-tokoh yang ada di provinsi, ya, ada 37 provinsi kalau tidak salah kami, ya, itu yang mewakili, ya. Jadi tokoh, bukan gubernur. Karena kalau gubernur itu terikat pada struktur birokrasi, pada aturan-aturan birokrasi. Tetapi tokoh tidak terikat. Jadi tokoh daerah khusus, tokoh daerah istimewa, kemudian raja dan sultan itu keniscayaan. Ya. Jadi kalau raja dan sultan ada raja yang bertahta, sultan yang bertahta, atau ratu yang bertahta. Itulah yang bermusyawarah. Bermusyawarah tentang partai yang berbasis profesi ini. Nanti pada gilirannya, setelah partai berbasis profesi ini jadi, ya, betul-betul dirembuk secara nasional, ya. Mohon maaf ini agak tergesa-gesa karena menjelang maghrib, ya. Musyawarah itu hendaknya dihargai. Dan beliau-beliau yang kami sebutkan para tokoh-tokoh itu adalah orang-orang yang selanjutnya menjadi Dewan Kehormatan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang bukan struktural resmi dalam makna bahwa beliau nanti mendapatkan gaji setiap bulan, tidak demikian. Dan beliau itu independen, tidak diatur oleh birokrasi, tetapi beliau diatur oleh TAP MPR atau ketetapan-ketetapan MPR yang nantinya benar-benar ketika Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian 7 partai yang tadi kami sebutkan boleh jadi itu juga termasuk di dalamnya, tetapi bukan pemimpin partai, tetapi orang-orang yang menjadi tokoh untuk mewakili rohaniawan. Kalau rohaniawan sudah kami sebutkan di bawah tadi, mewakili petani, partai tani, mewakili pedagang, mewakili guru, mewakili pekerja, mewakili aparatur pemerintah. Kalau aparatur pemerintah itu ada ASN, kemudian ada TNI, dan ada Polri secara garis besar. Ya. 3 komponen ini mewakili, dan kemudian nanti, ya, karena ada Himpunan Tani Indonesia HKTI, maka cukup pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu memiliki partai politik, maka diganti yang tidak berafiliasi pada partai politik. Mengapa? Supaya nanti partai profesi ini benar-benar merupakan cikal bakal yang tidak lagi berpikir tentang klien atau tentang klientelisme, ya. Jadi tentang golongan-golongan, tidak demikian, tetapi sudah berpikirnya ke arah profesional.
Memang gagasan ini adalah gagasan yang insya Allah relatif baru begitu ya. Sehingga kita juga terkadang ya, yang menerima ini apa sih hikmatokrasi itu? Gitu. Jadi semoga harapan kita ke depan, mimpi kami dalam keadaan terjaga ini. Jadi mimpi tapi terjaga, karena konsep ini adalah konsep keilmuan, konsep akademik ya. Yang lebih tepat bukan akademik, karena ini kami tidak berafiliasi pada perguruan tinggi tertentu ya. Tapi kalau disebut akademik, ini adalah karya akademik. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mutiara hikmah tentang hikmatokrasi tidak mengada-ada, tapi benar-benar hikmah itu ada di dalam seluruh agama ya, yang jelas menyebutkan ya, kalimatnya langsung atau katanya langsung hikmah atau hikmat, kami baru mendapati di dalam Al-Quran dan Alkitab. Tentu saja sumbangsih dari seluruh saudara-saudara kami, tokoh Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, sangat kami harapkan. Termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh petani, pedagang, budaya, guru, pekerja adalah keniscayaan. Dan tentu saja para pimpinan, anggota TNI, maksud kami pimpinan TNI dan Polri, niscaya untuk kita saling gayung bersambut, siapapun presidennya nanti di tahun 2024, harapan kami mampu mewujudkan hikmatokrasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa saling memberikan kontribusi untuk perbaikan sistem pemerintahan hikmatokrasi yang berdasarkan Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin.